Nah, kalau kita tidak ingin menggunakan rubber setum ini, tapi kita ingin menggunakan gas bag, ini selang dari water trap ini juga bisa disambungkan ke gas bag, baru nanti dari gas bag gasnya dianalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat digester atau reaktor biogas untuk percobaan skala laboratorium. Untuk bahan dari reaktor sendiri, saya menyarankan untuk memakai botol toples plastik. Botol toples plastik ini lebih tahan terhadap tekanan daripada kalau kita menggunakan reaktor yang berbahan baku gelas seperti Erlenmeyer dan sebagainya. Karena pembentukan biogas itu, proses pembentukan biogas itu kan menghasilkan gas yang dapat meningkatkan tekanan reaktor karena posisinya kan anaerobik, sehingga kalau kita memakai bahan dari gelas itu dikhawatirkan ketika gasnya terbentuk kemudian tekanan dalam reaktor itu naik, dikhawatirkan akan pecah atau retak. Nah, bahan-bahan yang terbuat dari plastik ini lebih tahan terhadap tekanan. Jadi bahan-bahannya untuk reaktornya, digesternya kita buat seperti ini. Kemudian diperlukan juga ini pressure gauge atau meteran tekanan ini nanti untuk mengukur kenaikan tekanan di dalam reaktor bila terjadi kenaikan tekanan akibat pembentukan gas. Jadi ini dapat juga untuk mendeteksi apabila terbentuk gas di dalam reaktor, karena nanti skala di dalam pressure gauge ini akan naik. Kemudian ini selang ini nanti digunakan untuk pipa sampling cairan, atau bisa juga untuk memasukkan cairan ke dalam reaktor. Kemudian untuk mengambil gas kita pakai rubber setum yang biasa digunakan untuk analisis pada GC. Jadi rubber setum ini karena dia kalau ditusuk itu tidak berlubang, jadi dia bisa ditusuk berulang kali tanpa menimbulkan lubang sehingga tidak bocor ketika kita mengambil sampel gas dari reaktor. Jadi ini bahannya kan karet sehingga digunakan ini. Nah, ini rubber setum nanti kita pasangkan ke selang kecil seperti ini supaya mudah dipasangkan ke reaktor. Nah, tutup dari botol toples yang akan kita gunakan sebagai reaktor ini sudah kita lubangi sebanyak 3 lubang sesuai dengan jumlah peralatan-peralatan yang akan kita pasangkan di dalam digester. Jadi di sini 1 lubang adalah untuk pressure gauge, 1 lubang untuk pipa sampling cairan, dan 1 lubang untuk pipa sampling gas. Pertama kita pasang dulu alat-alat yang akan kita pasangkan. Pressure gauge, kemudian pipa sampling cairan, sampling cairan, dan yang terakhir adalah pipa sampling gas. Jadi ini yang untuk pipa sampling cairan ini dibuat cukup dalam sehingga nanti dapat digunakan untuk sampling cairan di dalam reaktor, tapi tidak sangat dalam sampai ke bawah, supaya nanti dapat mewakili kondisi dalam reaktor ini nanti di tengah-tengah lah, di tengah-tengah cairan. Nah, kemudian kita lem. Untuk pengeleman ini kita memerlukan lem Araldit ya. Jadi saya merekomendasikan lem Araldit ini untuk pengeleman yang dari permukaan rata seperti tutup toples. Lem Araldit ini cukup kuat sehingga tidak mudah bocor jika dibandingkan dengan lem tembak itu lebih kuat lem Araldit, dan peluang bocornya lebih kecil karena kita dapat mengatur arah pengeleman sebelum lem ini kering. Sedangkan kalau kayak lem tembak itu cepat dari mulai dioleskan sampai
mengeras itu cepat dan kerasnya itu sangat kaku, sedangkan lem Araldite ini bisa 5 menit baru mulai mengeras, sehingga selama waktu dari mulai pengeliman sampai keras itu kita dapat mengatur supaya kemungkinan lubang-lubang itu tidak bocor atau dapat ditutupi oleh lem. Karena kita akan mengelem masing-masing ini, kita masukkan saja begini sehingga ini mudah nantinya. Atau kita menggunakan dua botol toples seperti ini, kemudian kita lem. Mudah. Kita lem dua sisi ya, ini sisi dalam dulu. Dalam dulu, kita campurkan lemnya yang putih satu pencetan saja ya, jumlahnya sama dengan yang merah juga satu pencetan. Kita aduk-aduk lemnya. Kemudian kita lemkan di sini. Jadi pengelemannya itu luar dalam supaya cukup kuat, karena percobaan biogas itu biasanya memerlukan waktu berhari-hari, bisa 15 hari, bahkan bisa sampai 60 hari. Sehingga pastikan lemnya cukup kuat sehingga tidak mengganggu saat pengambilan data. Kita tunggu sekitar 5 menit sampai lemnya kering. Udah cukup keras ya, kita balik, kita lem di sebaliknya. Nah, kayak pas yang di sini tuh enak duduk karena ada dudukannya, itu toples itu sendiri. Kalau yang tadi kan tidak bisa begitu. Kita mulai dari pressure gauge-nya dulu saja. Kita tunggu agak kering, tetapi ini lemnya sudah cukup, jadi sudah tidak terlalu mudah dibentuk, ini udah mau keras. Kita bisa sambil tunggu kering, kita bisa lanjutkan pengeleman pada lubang sampling cair dan juga pada rubber setum.
selangnya lebih luas dan juga tidak ada, kalau pressure gauge itu agak sulit mengennya karena di bagian atasnya itu kan ada lingkaran besar dari pressure gauge itu, sehingga kita agak sulit untuk mengatur, meletakkan lem gitu, meletakkan lem di sela-selanya. Nah, kalau ini lebih mudah ya. Kemudian untuk ini rubber setumnya juga kita lem. Rubber setumnya dilem supaya cukup cukup kuat nanti kalau kita ambil sampel. Ini sudah kering ya lemnya. Ya, ini sudah ini adalah reaktor biogas yang dapat digunakan untuk percobaan laboratorium. Sudah ada pressure gauge untuk mengukur tekanan apabila biogasnya terbentuk di dalam reaktor. Kemudian sudah ada lubang pipa untuk sampling cairan dan ada untuk pipa sampling gas. Ini untuk reaktor semacam ini kita tidak bisa ini ada kemungkinan kita harus berhati-hati saat pengambilan sampel gas supaya untuk keperluan analisis. Nah, kalau kita ingin lebih aman lagi, karena ini kan nanti ada kemungkinan uap air itu terbawa pada saat sampling gas. Kalau kita ingin lebih aman lagi, kita bisa menggunakan water trap supaya sampling gasnya lebih aman, sehingga airnya sudah terlepas. Lubang sampling gasnya dapat kita beri selang seperti ini. Kemudian nanti kita hubungkan dengan water trap yang kemarin sudah dibuat. Kita hubungkan dengan water trap. Hubungkan selangnya. Kemudian kita ini dengan parafilm ya, kita sambungannya itu kita kencangkan dengan parafilm supaya tidak bocor. Dikencangkan dengan parafilm seperti ini ya. Nah, ini kalau ini cukup, ini selangnya cukup rapat ya, dengan dikencangkan dengan parafilm ini meyakinkan kita bahwa sambungan ini nanti tidak akan bocor sehingga gasnya tidak lepas. Nah, ini water trapnya. Kemudian setelah water trap ini kita bisa gunakan untuk sampling gas dengan memasangkan rubber setum ya. Rubber setum ini kita pasangkan. Ini kalau sudah terpasang, ini ukuran selang yang biasa digunakan untuk akuarium ini pas banget untuk rubber setum ini, nggak akan bocor. Tapi kalau ingin lebih kuat lagi bisa dilem, misalnya dengan lem araldite atau lem silikon. Nah, kalau kita tidak ingin menggunakan rubber setum ini tapi kita ingin menggunakan gas bag, ini selang dari water trap ini juga bisa disambungkan ke gas bag, baru nanti dari gas bag gasnya dianalisis.
Nah, nanti setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan reaktor yang dibuat hari ini untuk membuat biogas. Terima kasih.